والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نود تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah, masih tentang sholat sunnah. Yang kemarin sholat sunnah ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Termasuk yang disunahkan berjamaah apa contohnya? Witir, tarawih, terus apa lagi? Bukan sholat Jumat atau wajib. Apa lagi? Sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana rembulan dan seterusnya. Sekarang kita masih membahas tentang sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Salah satu sholat yang tidak disunahkan berjamaah adalah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu disunahkan bagi siapa? Bagi orang yang masuk masjid. Sholat tahiyatul masjid itu disunahkan untuk orang yang masuk masjid. Sebagai penghormatan kita masuk masjid. Caranya penghormatan kita masuk masjid yaitu dengan kita melakukan sholat. Itu penghormatan. Sebagaimana para ulama mengatakan, inna likulli syai'in tahiyyah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada penghormatan. Wa tahiyyatu kulli masjidin as-shalah. Dan penghormatan setiap kita masuk masjid adalah dengan melaksanakan sholat. Kecuali ketika kita masuk di Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Ada di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Kalau di Madinah namanya Masjid Nabawi. Kalau masuk Masjidil Haram, maka penghormatan kita masuk masjid yaitu dengan melaksanakan tawaf. Dengan melaksanakan tawaf. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tawaf, maka dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Sebagaimana kita pada saat bertemu dengan orang lain, penghormatan kita bagaimana caranya? Dengan mengucapkan salam. Apa sebenarnya arti salam? Ini ada arti salam yang sangat ajaib yang dijelaskan di dalam kitab ini. Kita ketika bertemu dengan orang lain, penghormatan kita yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang kita jumpai. Apa artinya assalamualaikum? Kalau diterjemahkan, semoga keselamatan atas kalian. Kenapa tidak assalamualaikum? Ya karena bisa jadi di situ ada makhluk-makhluk yang lain juga yang juga kita doakan keselamatan. Atau memang dalam bentuk penghormatan. Karenanya menggunakan assalamualaikum. Di sini beliau menjelaskan Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau menjelaskan bahwa arti assalamualaikum adalah antum aminuna minni fi a'radikum wa fi amwalikum wa dimaikum. Kalian aman dariku di dalam harga diri kalian, di dalam harta kalian, dan di dalam darah kalian. Keselamatan. Berarti selamat dari saya. Selamat dari saya. Kemudian dijawab, waalaikumsalam. Kemudian akan menjadi aneh jika kita mengucapkan salam kepada orang lain, dan pada saat kita tidak bersama orang lain tersebut, kita menggibah, menggunjing, mencela, menghina, bahkan mengadu domba, memfitnah. Padahal kita sudah mengucapkan assalamualaikum.
keselamatan bagi kalian. Artinya kalian selamat dari saya. Selamat dari apa? Dari harga diri tidak dibicarakan. Dari hartanya tidak diambil. Dari darahnya tidak dialirkan darah. Ini arti assalamualaikum. Jadi kita harus benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain. Karena hakikatnya kita sebagai seorang muslim masuk dalam satu hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang dikatakan seorang muslim itu adalah orang yang selamat dari orang-orang yang lain, orang-orang Islam, dari lisannya dan tangannya. Artinya lisan kita, tangan kita bisa menyelamatkan orang lain. Tidak kemudian lisan kita menyakiti orang lain. Orang lain merasa selamat dari lisan kita. Orang lain merasa aman dari tangan-tangan kita. Itu artinya assalamualaikum yang sesungguhnya. Jadi jangan cuma sekedar kata-kata dan basa-basi saja. Karena assalamualaikum itu memiliki arti yang sangat dalam. Apa artinya? Keselamatan. Dan kemarin sudah pernah dijelaskan bahwa bisa jadi pada saat-saat tertentu kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Pada saat bagaimana? Pada saat ketika orang yang kita ucapkan salam tersebut memungkinkan kemungkinan besar tidak menjawab salam kita. Maka pada saat itu kita tidak perlu untuk mengucapkan salam. Karena kita sama dengan menyebabkan orang berdosa dengan tidak menjawab salam. Karena menjawab salam hukumnya wajib, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Karena tulisan itu juga bagian dari perwakilan dari ucapan. Kecuali salam di satu tempat yang di situ ada banyak orang, maka hukum menjawabnya selama sudah ada sebagian yang menjawab, maka yang lain tidak menjawab tidak berdosa. Kalau sudah salam di satu ruangan, di situ ada banyak orang, hukumnya fardu kifayah, bukan wajib lagi. Dan ini termasuk pengecualian ibadah yang sunnah lebih utama dibanding ibadah yang wajib. Apa? Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Tapi yang sunnah lebih utama daripada yang wajib. Awal lagi contohnya. Kemarin pernah saya jelaskan. Apa contohnya? Menunggu orang untuk membayar hutang hukumnya wajib. Kemudian membebaskan hukumnya sunnah. Tapi justru membebaskan ini lebih besar pahalanya dibanding yang wajib. Ketika memang benar-benar tidak mampu. Tapi kalau dia cuma sekedar main-main, hutang tapi niatnya tidak membayar, maka dia dosa besar itu. Ini termasuk penghormatan kita pada saat masuk masjid adalah dengan melakukan sholat tahiyatul masjid. Bagaimana caranya? Dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena orang kalau sudah masuk masjid kemudian dia tidak sholat, ini dia masih belum bisa dikatakan menghormati masjid. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Jika salah satu dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sehingga sampai sholat 2 rakaat. Makanya paling aman itu kalau perjalanan itu, kalau mau ke kamar mandi jangan ke masjid. Mending ke pom bensin pom bensin atau toilet umum. Kenapa? Karena kalau masuk masjid cuma numpang ke jeding, tidak sholat. Ini kita tidak bisa memuliakan masjid. Mending ke tempat-tempat lain. Itu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Ya saya niat sholat tahiyatul masjid. Niat itu gampang. Tidak perlu dibahasa Arabkan, tidak apa-apa. Kalau dibahasa Arab kan misalkan usolli sunnatat tahiyatul masjidi rakaat ini
lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain juga bisa. Yang penting pada saat kita takbir, saya niat sholat tahiyatul masjid. Kapan sholat tahiyatul masjid itu kemudian tidak lagi dianjurkan? Pada saat kapan? Pada saat orang tersebut masuk masjid langsung duduk dengan sengaja. Sedangkan dia sendiri tahu bahwa ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Maka pada saat itu sudah tidak ada kesunahan. Kalau sudah kadung terlanjur duduk. Kecuali duduknya lupa. Tidak apa-apa kalau duduknya lupa. Atau misalnya duduknya karena ada keperluan. Di masjid kebetulan ada tempat minumnya misalnya. Kita waktu minum kan disunahkan untuk duduk. Maka pada saat itu masih ada kesunahan untuk sholat tahiyatul masjid. Atau kita duduk tapi duduknya jongkok. Itu juga tidak masuk bagian dari duduk yang sebenarnya. Artinya nanti walaupun kita duduk jongkok, kita masih boleh berdiri kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau misalkan masuk masjid kemudian lama berdiri, apakah masih ada kesunahan sholat tahiyatul masjid? Masih ada. Karena masih belum duduk. Selama masih belum duduk, maka boleh untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau misalkan sudah lama duduk dan sudah lama setelah dia masuk masjid lupa untuk dia sholat tahiyatul masjid, maka apa yang harus dilakukan? Bisa mengganti dengan mengucapkan al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 4 kali. Orang itu kalau tahu ilmunya seperti itu. Jadi pada saat masuk masjid atau mungkin dia lagi sholat Jumat, sedangkan khotibnya sudah ada di atas mimbar, kita kalau misalkan masuk di situ kok kelihatannya sholat sendiri, yang lain tidak ada yang sholat, langsung duduk aja. Namanya juga sunnah, sama-sama sunnah. Kemudian kita baca al-baqiyatus shalihat 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini juga termasuk dzikir yang bisa melancarkan rezeki, kan ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bagaimana nanti kalau misalkan pada saat kita masuk masjid kemudian sudah qomat, gimana kita sholat tahiyatul masjidnya? Sebagian ulama mengatakan pada saat kita sudah melaksanakan sholat fardu, sholat berjamaah, maka secara otomatis sholat tahiyatul masjidnya sudah masuk. Artinya walaupun tanpa niat sudah masuk, sudah dianggap kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena memang kita masuk masjid, kemudian kita sholat. Atau misalnya dia tidak sholat tahiyatul masjid, tidak niat sholat tahiyatul masjid, tapi langsung niat sholat qobliyah. Bagaimana? Ya bisa, walaupun tanpa niat sholat tahiyatul masjid, ya karena memang dia masuk masjid. Otomatis sholat tahiyatul masjid sudah mendapatkan pahala, walaupun tanpa niat. Walaupun sebagian ulama yang lain juga ada yang berpendapat yang lain, kalau tanpa niat maka tidak mendapatkan pahala. Tapi pendapat yang paling kuat, walaupun tanpa niat, selama orang tersebut masuk masjid, kemudian dia sholat apapun, maka otomatis sholat tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Mau dia mau sholat qobliyah, mau sholat fardu, maupun sholat yang lain, maka sudah masuk. Itu tentang sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita sebelum berangkat ke masjid itu juga perlu kita tanamkan niat. Niat kita ke masjid itu apa? Niat kita ke masjid itu apa? Ya walaupun misalnya ini perempuan mungkin jarang ke masjid, yang rumahnya memang jauh dari masjid, ya nanti kan bisa ditularkan kepada suaminya. Kalau ke masjid itu niatnya apa gitu. Karena semakin banyak niat, maka semakin banyak pahala. Orang itu jangan sampai melakukan satu kebaikan tapi niatnya cuma satu. Dapat pahala? Iya. Pahalanya berapa? 1. Niat itu sebanyak mungkin. Contoh ini niat pergi ke masjid. Yang pertama, niatnya apa?
niat mengunjungi Allah. Nah, kenapa kok mengunjungi Allah? Karena masjid adalah rumah Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma min muslimin tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu, tsumma ata masjidan min masajidillahi illa kana zairan lillah." Tidak ada dari seorang muslim yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian datang ke masjid dari masjid-masjid Allah, kecuali dia mengunjungi Allah. Makanya jangan sembarangan kalau masuk ke masjid, karena itu rumah Allah. Wa haqqun 'alal mazuri ayyukrimaz zair. Dan hak bagi orang yang menziarahi untuk dimuliakan kepada orang yang diziarahi. Kita itu pasti dimuliakan oleh Allah kalau masuk ke masjid. Itu niat pertama, menziarahi Allah, mengunjungi Allah. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa Allah ada di masjid. Tidak bisa, karena Allah tidak bertempat. Makanya jangan sampai tanya Allah di mana. Karena seakan-akan kita meyakini bahwa Allah itu membutuhkan kepada tempat. Kalau dijawab Allah ada di mana-mana, ya sama. Kan berarti kan dia meyakini Allah ada di tempat yang mana-mana, di mana-mana. Makanya di TV-TV itu kadang-kadang ada perkataan yang sudah semestinya jangan kita tiru. Semua terserah yang di atas. Ada ya di sinetron-sinetron itu. Semua terserah yang di atas. Kalau dia niatnya bahwa yang di atas itu adalah Allah berada di tempat yang atas, berada di tempat atas, maka bisa murtad. Karena meyakini Allah membutuhkan tempat. Tapi kalau tidak sampai meyakini seperti itu, tapi meyakini di atas segalanya ada kekuasaan Allah, misalnya seperti itu, tidak apa-apa. Jangan sampai kita meyakini bahwa Allah ada di atas. Allah butuh tempat. Berarti Allah ada di langit kan? Kalau Allah ada di langit, lebih dulu mananya? Langitnya apa Allahnya? Hah? Langitnya kan? Iya. Yang menciptakan langit terus siapa? Bulat terus ini, gini. Terus sebelum Allah ada itu siapa nanti? Yang menciptakan langit nanti. Kan jadi ini muter terus. Yang kedua, niat mau ke masjid, niatnya apa? Melakukan perjanjian dengan Allah agar mendapatkan syafaat. Perjanjian bagaimana maksudnya? Di dalam Al-Quran disebutkan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Orang-orang tidak akan mendapatkan syafaat kecuali orang yang melakukan perjanjian kepada Allah. Para ulama mengatakan yang dimaksud perjanjian adalah sholat berjamaah di masjid. Berarti kita masuk ke masjid sudah melakukan perjanjian kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah. Itu niat yang kedua. Sini mana rumahnya yang dekat masjid? Nah, rumahnya dekat masjid. Kalau sholat ke masjid. Iya, ini niat-niatnya ini. Jangan cuma sebagai rutinitas kita langsung pergi ke masjid tanpa ada niat. Dapat pahala ya, dapat pahala karena datang ke masjid. Tapi semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Termasuk orang mau nikah, niatnya apa? Jangan cuma satu, niatnya untuk mengikuti sunnah Rasul. Para ulama yang ada di Hadramaut itu niat nikah sampai ada 25. Jadi nikah itu ibadah yang sangat besar pahalanya, kemudian diperbanyak niatnya akan menjadi semakin besar juga. Makanya di sini ini yang hadir ke sini, hadirnya sama di sini di tempat yang sama, gurunya sama, pelajarannya sama. Bisa jadi pahalanya tidak sama. Apa bedanya? Niatnya. Jangan cuma asal langsung berangkat aja. Sebelum berangkat niatkan. Misalnya saya niat mau cari ilmu, menghilangkan kebodohan, niat menjaga waktu, misalnya menghidupkan waktu pagi dengan sesuatu yang bermanfaat, niat bertemu saudara saya sama Islam, niat menyebarkan senyuman, misalnya niat bersalaman. Ini kan juga pahala semua itu. Niat menambah saudara,
niat silaturahim, niat untuk kalau sudah menolong sesama, misalnya barangkali ada yang jatuh di sini kan bisa ditolong gitu. Atau yang ada di jalan gitu. Atau niat-niat yang lain. Kalau bingung sudah mau niat apa? Dan saya niat mencari ilmu sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Jadi mereka itu, beliau-beliau, para ulama, para aulia, niatnya apa, kita masuk di dalamnya. Karena seringkali di majelis-majelisnya orang soleh itu, seringkali ketika berniat sebelum memulai masjid, mereka mengatakan, Allah yudhil niyatana fi niyatihim. Ya Allah, masukkan niatku ke dalam niat mereka. Wa amalana fi amalihim. Seperti itu. Wa anallahu yarzuqunal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad war ruh wa taubatan nasuh, dan sampai seterusnya. Wa anallahu yarzuqunal sihah wal afiyah war rahmah wal barakah ala hadiniyah wa li kulli salihah. Itu tradisi-tradisi yang baik itu, yang perlu untuk kita tiru tentang niat. Jadi jangan kemudian kamu niatnya apa pergi ke masjid, ya niat lillahi ta'ala, iya itu bagus lillahi ta'ala, tapi ini niat dalam versi yang lain. Tujuan kita pergi ke masjid itu apa? Niat yang ketiga, apa niatnya? Untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita. Karena orang penduduk surga besok itu, di surga itu, mereka menyesal. Menyesal kenapa? Bukan menyesal karena berada di surga. Menyesal karena sudah tidak bisa lagi untuk pergi ke masjid. Yang disesali orang-orang penduduk surga itu, mereka tidak bisa lagi pergi ke masjid. Itu berarti satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya nanti ini kalau punya calon suami, lihat dulu dia itu rajin ke masjid apa enggak. Kalau rajin ke majelis ngopi, nah berangkat masjid ya perlu dipertimbangkan 1000 kali. Karena ini sudah pilihan hidup dan pendamping hidup ini. Ya jangan sembarangan milih calon imam, itu jangan sembarangan. Kalau imamnya batal kan nanti juga makmumnya batal, itu repot nanti. Niat yang keempat, musabaqah. Musabaqah artinya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Apa dalil di dalam Al-Quran? Fastabiqul khairat. Di dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan, keampunan dari Tuhan kalian. Suruh berlomba-lomba sama Allah itu untuk mendapatkan ampunan. Cuma manusia itu kadang-kadang tidak bisa mengartikan berlomba-lomba. Dikira ampunan itu bukan sebuah hadiah yang sangat besar. Coba kalau ada perlombaan, hadiahnya 1 miliar misalnya. Terus beli kupon sebanyak-banyaknya. Apakah ampunan Allah tidak lebih besar daripada itu? Ya, sangat besar. Kita cuma hadiah kipas angin saja, kadang dibela-belai sampai ini dan itu. Ini hadiahnya ampunan dari Allah. Orang kalau di dunia ini punya harta sebanyak apapun, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, ya dia tidak punya apa-apa. Yang kelima, niatnya apa? Mau pergi ke masjid. Jadi di sini walaupun tidak ada yang ke masjid sholatnya, ya tidak apa-apa karena namanya ilmu. Nanti ditularkan kepada suaminya itu. Nanti kan dapat pahala itu istrinya. Apalagi nanti misalkan istrinya juga diajak ke masjid sama suaminya. Nah, tapi jangan cuma berandai-andai. Yang kelima niatnya melakukan amanat Allah. Apa itu amanat Allah? Melaksanakan ibadah fardu. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Apa hadis qudsi? Ini pelajaran awal-awal ini. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya dengan bahasanya sendiri gitu.
Apa kata Allah? La yanju minni abdi illa biadai maftaratuhu alaihi. Seorang hamba tidak akan selamat dariku kecuali hamba yang melakukan apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Jadi kita niatkan melakukan amanat Allah. Yang keenam, ingat apa? Memakmurkan dan meramaikan masjid. Memakmurkan dan meramaikan masjid. Masjid sama alun-alun lebih ramai mana? Alun-alun. Masya Allah. Oh, kadang masuk masjid itu gratis, masuk alun-alun saya butuh beli ini dan itu. Kadang orang milih yang tidak gratis. Dalam satu hadis disebutkan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fa ushhidu lahu bil iman. Kalau kalian melihat ada seseorang yang membiasakan diri untuk pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia benar-benar sebagai orang yang beriman. Artinya imannya sangat kuat kalau orang pergi ke masjid. Lihat itu salah satu pertimbangan kalau mau menentukan jodoh, dia itu rajin ke masjid apa enggak. Apa rajin ngopi. Kalau ngopinya di masjid tidak apa-apa. Karena ada orang ngopinya di masjid. Setelah sholat, kadang-kadang ada ngopi di serambi masjid, ya tidak apa-apa. Kalau udah jarang ke masjid ya, berarti imannya masih perlu dipertanyakan. Ini terbukti dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang bisa meramaikan masjid, yang bisa memakmurkan masjid itu siapa? Man amana billahi wal yawmil akhir. Bukan orang sembarangan, orang istiqomah ke masjid itu. Orang yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itu tipe lelaki yang soleh. Yang ketujuh, niat ke masjid. Niat amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan kemudian dibayangkan amar ma'ruf nahi munkar langsung, ayo ini pukul, ini bakar, ini dan itu. Ini contohnya amar ma'ruf nahi munkar itu. Amar ma'ruf itu kan memerintahkan kepada kebaikan ya. Amar ma'ruf. Contohnya pada saat sholat itu kita mengingatkan untuk meluruskan barisan. Kemudian pada saat sebelum sholat kita juga mengingatkan untuk melakukan rukun-rukun sholat. Kemudian kita mengingatkan untuk berada di shaf yang pertama, untuk melepas sandal sebelum masuk ke masjid. Kemudian untuk mengingatkan masuk ke masjid dengan kaki kanan. Itu namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar bagaimana? Ya kita mencegah orang sebelum sholat, kita larang agar mereka tidak main-main di dalam sholat. Misalkan dengan menoleh sembarangan, atau dengan mengeraskan suara di masjid, atau misalkan dengan melangkahi pundak orang. Jangan dilakukan, walaupun tidak di masjid pun juga tidak sepantasnya. Kalau pas ada banyak perkumpulan, kemudian kita datang terlambat, jangan sampai kemudian kita ngelangkai pas jalan itu, langkai sampai sini. Yang bagus ya permisi dulu lah. Atau kalau kita memang datang terlambat ya bagusnya di belakang. Kalau dulu waktu saya masih di pondok itu, yang jadi imam kan pasti datang terlambat biasanya. Itu kalau waktu saya di pondok dulu itu, jadi masjid itu kanan kiri ini ada santri-santri. Yang pas tengah lurus ke pengimaman itu kosong, lurus. Kayak lautannya Nabi Musa. Jadi itu imam atau kiai itu datang langsung lurus. Jadi tidak ngelangkai pundak, karena itu dilarang, walaupun tidak sampai haram. Dilarang. Jadi nanti setelah sudah nyampe di situ, baru nanti sholat langsung nutup lagi. Kayak lautan Nabi Musa. Itu contohnya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian niat yang ke-8, kita lari dari dunia untuk menuju kepada akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan
Surat Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah. Coba bahasa Al-Quran itu sebegitu indahnya. Kita suruh berlari, padahal Allah tidak jauh. Ya karena memang kita sudah jauh dari Allah. Allah itu lebih dekat daripada sesuatu yang paling dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Kenapa Allah berfirman fafirru ilallah? Berlarilah menuju Allah. Ya karena kita sudah jauh. Orang kalau sudah jauh kan tidak bisa jalan, harus lari biar dia dekat lagi dengan yang dituju itu. Padahal yang dituju sangat dekat. Nah itu pentingnya hati. Yang paling penting itu kedekatan hati, bukan kedekatan ragawi. Karena kalau orang itu dekat hatinya, mau di mana saja dia bisa bertemu. Tapi kalau orang dekatnya cuma dekat raganya, kalau dia sudah tidak bersama, maka dia tidak bisa bertemu. Maka itu hebatnya orang yang selalu bersambung hatinya. Mau di dalam kamarnya, dia dekat. Mau di dalam doanya, dia dekat. Itu orang kalau dekat hatinya. Itu ada beberapa niat. Terus juga niat ke masjid itu, niatnya misalnya, saya niat mau sholat jamaah. Niat untuk menunggu sholat di antara sholat yang lain. Niat untuk menjaga pendengaran, pandangan, dan lisan agar tidak bermaksiat. Menghindar dari maksiat. Niat i'tikaf di masjid. Niat mendengarkan ilmu, barangkali di sana ada yang menyampaikan ilmu atau ketemu dengan saudara yang punya ilmu. Kemudian niat melakukan kesunahan-kesunahan Allah dan seterusnya. Jadi nanti pergi ke masjid itu pahalanya sangat besar karena banyak niatnya. Makanya harus belajar. Mulai dari besok itu jangan asal langsung berangkat. Niatkan dulu sebelum berangkat. Saya mau berangkat, niatnya apa? Kalau niat cari ilmu ya sudah pasti. Walaupun tanpa diniati ya sudah cari ilmu ke sini. Mau cari apa di sini? Mau cari diskon? Nggak ada. Toko. Apalagi diskon Valentine nggak ada. Ini yang ajaibnya toko-toko kita sebagai orang Islam itu diskonnya ada diskon hari Natal, diskon Valentine. Nggak ada diskon Maulid Nabi, itu udah ada. Yang adanya diskon-diskon justru hari-hari besarnya orang-orang di luar Islam. Kita lanjutkan sholat yang berikutnya. Sholat sunnatal wudu, sholat sunnah wudu. Itu juga termasuk sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Kapan sholat sunnah wudu itu dianjurkan? Pada saat setelah selesai wudu. Pada saat setelah selesai wudu. Dan itu hukumnya sunnah. Bahkan sandalnya Bilal itu terdengar, ya, suara sandalnya Bilal itu terdengar di surga. Salah satu penyebabnya apa? Dalam satu hadis disebutkan, dakhaltul jannah faraitu bilalan fiha. Kata Rasulullah, aku masuk surga, kemudian aku melihat di dalam surga ada sahabat Bilal. Faqultu li Bilal, kemudian aku berkata kepada Bilal, bima sabaqani ilal jannah. Kenapa engkau mendahului aku untuk ke surga? Bilal menjawab, la a'rifu syai'an. Aku tidak tahu apa-apa. Hanya saja illa anni la ahdisu wudu'an illa usolli aqibahu raka'ataini. Hanya saja pada saat aku berwudu, maka setelah selesai berwudu aku sholat 2 rakaat. Itu salah satu kehebatan Sayyidina Bilal, sahabat Bilal itu. Bahkan suara sandalnya terdengar di surga atau lebih mendahului yang lain untuk masuk surga disebabkan karena sholat sunnah wudu. Dan itu juga bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Kalau sholat sunnah wudu itu, misalnya dengan apa? Duha. Jadi kita selesai wudu langsung sholat duha misalnya, walaupun tanpa niat sholat sunnah wudu otomatis, karena setelah
wudhu kita langsung sholat duha. Tapi kalau diniatkan juga tidak apa-apa, tambah dapat 2 pahala. Dapat dua pahala. Dan itu kapan bisa berakhir sholat sunnah wudhu itu? Ketika antara jarak wudhu dengan sholat itu sudah terlalu lama. Secara kebiasaannya orang. Misalkan habis wudhu masih pergi ke warung, ngopi gitu, cari makan. Setelah itu masih punya wudhu. Apakah masih ada kesunahan sholat sunnah wudhu? Tidak ada, karena itu kebiasaannya sudah lama. Ya menurut kebiasaan kita, di lingkungan kita, kalau itu sudah dikatakan lama ya berarti sudah tidak ada kesunahan sholat sunnah wudhu. Dan ketika orang berwudhu kemudian dia tidak sholat, khawatir nanti setan itu sudah terlebih dahulu untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya dibatalkan sama setan, sudah batal, kentut. Akhirnya tidak disolat, wudhunya kan sia-sia. Ya walaupun wudhunya tetap dapat pahala, tapi tidak ada kebaikan setelah berwudhu itu. Makanya cepat-cepat. Kalau sudah wudhu sekalian langsung sholat sunnah wudhu. Apalagi kalau pagi gabung aja sama sholat duha ada apa, sama sholat hajat juga ada apa. Itu terkait dengan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Silakan yang mau tanya. Ini ada kitab khusus bagus ini, menjelaskan tentang bagaimana caranya kita berniat. Namanya kitab Kitabun Niat yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus yang lebih dikenal Habib Sa'ad. Ini juga pengarang kitab Kaifa Takunu Waliyan. Ini bagus kitab ini. Dan sudah ada terjemahannya ini kitab ini. Kebetulan yang terjemah itu teman saya sendiri, satu angkatan dulu waktu masih di Tarim. Ada. Kalau di sini tidak ada, di Jogja yang jual itu terjemahannya kitab ini bagus. Jadi orang beli tasbih itu niatnya apa, orang datang ke pasar niatnya apa. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan itu ada pahala yang sangat besar karena punya niat. Niat beli jam tangan apa, niat rekreasi apa, hal-hal yang sepele tapi disebutkan di sini niatnya macam-macam. Terus niat misalnya beli mobil niatnya apa, niat bersih-bersih niatnya apa, niat beli kitab niatnya apa, niat salaman niatnya apa. Kita kan kadang cuma seperti rutinitas yang tanpa ada makna yang berarti, tanpa kita niat. Nah, misalnya niat minum jus itu niatnya apa? Ada niatnya. Terus misalnya niat ke kolam renang niatnya apa? Wudu niatnya apa? Niat memakai baju niatnya apa? Coba niat pakai baju niatnya apa? Ya mungkin kita ada niat apa-apa. Contoh misalnya, ini ilmu yang sangat simpel, yang sangat sederhana, yang sangat sepele, tapi ketika kita amalkan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Contoh misalkan, niat memakai baju, niat menutup aurat, niatkan. Kedua, niat memperlihatkan nikmat dari Allah. Niat agar tidak menyombongkan dengan pakaian kita. Niat sebelum memakai baju kita niat untuk membaca doa sebelum memakai baju. Misalnya apa doanya? Doanya apa? Enggak tahu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tauba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah alladzi kasani. Alhamdulillah kepada Allah yang telah memakaikan aku baju ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa apapun saya sudah bisa pakai baju. Semua tanpa kekuatan saya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contoh saja. Jadi nanti kita pakai baju juga dapat pahala. Kemudian cara pakai baju, kalau yang kita ngikuti sunnah, dari sebelah kanan dulu yang dimasukkan. Masukkan sebelah kanan dulu sini. Kalau masukkan tangan, kemudian baru sebelah
kiri. Tapi kalau nyopot kiri dulu. Ada caranya. Jadi misalkan bajunya kalau perempuan baju gamis misalkan, ya tinggal dipasang seperti ini ya caranya ya. Baru kemudian nanti kanan, tangan kanan masuk, tangan kiri masuk. Kalau misalkan nyopot kayak gini ya. Nah, terus ini dulu, terus baru. Nah, ini hal-hal yang sepele. Tapi kalau kita amalkan, kita ngikuti sunnah. Dan kemudian kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Silakan yang mau tanya. Ya. Iya. Tata caranya gimana? Apa langsung 4 rakaat 1 salam? Apa 2 salam 4 rakaat? Apa sudahnya itu apa boleh melakukan hanya 2 rakaat saja? Ya. Tata caranya kalau sholat qobliyah asar ya. Asar ya. Ya boleh 2-2, boleh langsung 4, tapi yang bagus 2-2. 2 rakaat 1 kali salam. Kalaupun melakukan cuma 2 ya tidak apa-apa. Namanya juga sunnah. Karena memang itu kadang Rasulullah melakukan, kadang tidak. Kalau yang sholat qobliyah asar ini. Kalau yang qobliyah yang lain pasti melakukan Rasulullah. Hanya saja kadang melakukan 2, kadang melakukan 4. Kan kayak gitu ya kemarin ya. Gitu. Jadi boleh. Ini kitab ini juga bagus. Yang kemarin saya share di grup ini dari kitab ini. Ini kitab tanpa ada tulisan siapa pengarangnya. Ini ceritanya pada saat Al-Habib kalau tidak salah ini Habib Hasan atau Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Itu tiba-tiba beliau wafat, tiba-tiba ada kitab seperti ini di bawah tempat tidurnya, di bantalnya, di bawah bantalnya. Ini dinisbatkan kepada beliau. Beliau tidak menulis siapa pengarangnya. Ini kitab yang sangat bagus karena berisi tentang amalan-amalan yang cukup bermanfaat. Dan untuk mengisi waktu duhur itu dengan melakukan apa. Terus ada jadwal-jadwal juga ini seperti ini. Ini jadwal-jadwal sholat, surat-surat yang dibaca pada saat sholat. Itu ada surat-surat tertentu kita ikuti sebagaimana yang dibiasakan oleh Al-Imam Haddad. Kalau ini surat yang dibaca oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ini juga ada surat-surat tertentu. Tapi karena orang itu kan sesuai dengan kecondongannya, saya lebih mengenal Imam Haddad ya saya ikuti Imam Haddad. Walaupun beliau berdua juga sama-sama para ulama, para aulia yang cukup terkenal. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.